Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan saat ini menyapa kita di dalam Injil Matius yang ke-25. Injil Matius 25, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, ketika mendengar firman ini, apa yang kemudian kita renungkan? Apakah kita kemudian mengatakan, "Loh, Tuhan Yesus, apakah tidak salah?" Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab dari sana dikatakan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, supaya dia berkelimpahan. Tetapi yang tidak punya apa-apa, justru daripadanya diambil. Loh, Tuhan ini maunya apa ya? Mungkin ketika kita merenungkan, kita coba membayangkan, kita coba menginterpretasikan apa maksud Tuhan di dalam firman ini. Apakah Tuhan salah bersabda? Atau kita salah memahaminya? Atau mungkin tafsirnya berbeda? Nah, saudara-saudara, bisa saja kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi ketika kemudian kita lihat ayat di atasnya, Tuhan sedang bersabda tentang talenta yang diberikan kepada manusia. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Apa yang terjadi di sana? Orang yang memiliki 5 talenta, daripadanya dikembangkan. Lalu talenta itu menjadi 10. Orang yang memiliki 2 talenta, daripadanya juga dikembangkan. Akhirnya orang itu memiliki 4 talenta. Tetapi apa yang terjadi dengan 1 talenta yang diberikan pada orang itu? Orang yang diberikan 1 talenta, ternyata dia tidak mengembangkan apapun. Loh, kenapa? Kenapa dia tidak mengembangkan apapun? Ternyata dia mencurigai. Dia berpikir berbeda.
Jangan-jangan ini uang tidak halal, jangan-jangan talenta ini salah dan sebagainya. Dia akhirnya ketakutan, dia mencurigai, akhirnya ketakutan dan talenta itu sama sekali tidak dikembangkan. Nah, dari hal ini saudara-saudara kita bisa kemudian melihatnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepadanya yang memiliki talenta akan diberikan dan ditambahkan sehingga dia berkelimpahan, tetapi yang tidak ada padanya justru akan diambil. Lalu apa yang ada dan apa yang tidak ada? Dari firman ini kita bisa menghayati bahwa ini bukan persoalan materi. Ini bukan persoalan uang. Ini bukan persoalan talenta yang kemudian diberi dan kemudian dikembangkan atau tidak. Tetapi apa? Apa yang terjadi di sana? Dari sana kita bisa menghayati bahwa yang ada dan yang tidak ada itu adalah masalah syukur. Ya, apakah kita mempunyai syukur? Atau apakah kita bisa bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan? Dan apakah kita tidak mempunyai syukur terhadap apapun yang ada pada kita? Itu yang mau Tuhan Yesus katakan dalam firman ini. Kepada orang yang memiliki 5 talenta, dia bersyukur. Karena itu dia mengembangkannya dengan luar biasa. Demikian juga yang memiliki 2 talenta. Dia bersyukur dia memiliki 2 talenta. Rasa syukur itulah yang kemudian mengendalikan seseorang. Yang kemudian membuat seseorang hidupnya damai. Seseorang hidupnya sukacita. Seseorang hidupnya berkelimpahan. Kenapa? Karena rasa syukur. Sebab orang yang memiliki 2 talenta tadi dia tidak membandingkan. Dia tidak mengatakan, loh dia kok diberi 5, saya diberi 2. Harusnya saya akan lebih besar dong. Harusnya begini. Enggak. Dia tidak protes saudara-saudara. Dia bersyukur. Karena itu seberapapun yang dia miliki, dia mensyukurinya dan dia mengembangkannya. Berbeda dengan orang yang memiliki 1 talenta. Dia tidak bersyukur. Dia justru curiga. Dia justru ketakutan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki rasa syukur, maka apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat berkat Tuhan seberapapun itu menjadi berkat bagi kita. Dia tidak mampu melihatnya. Sebagaimana pujian kita tadi. Karena itu, mari meskipun 1. Bisakah kita mensyukurinya? Bisakah kita bersyukur atas apa yang kita miliki? Sekecil apapun. Sebab apa saudara-saudara? Seperti orang yang memiliki talenta itu. Kita diajarkan sebenarnya untuk tidak takut, untuk tidak curiga, untuk tidak juga membandingkan. Karena apa? Karena berkat Tuhan itu terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu rasa syukur akan lebih banyak mempengaruhi kehidupan kita. Apakah saudara ingin bahagia? Saudara ingin berkelimpahan? Saudara ingin hidup sejahtera? Kuncinya 1. Apakah saudara bisa mensyukuri semua yang ada padamu? Sebab apa? Ketika kita bisa mensyukuri semua yang ada pada kita, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan firman-Nya lagi mengatakan, kita menjadi berkelimpahan. Karena itu, mari bersyukur untuk seberapapun, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk sabdamu hari ini. Kami diajarkan untuk mensyukuri seberapapun berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ini bukan soal berapa banyak materi yang kami terima. Ini bukan soal berapa besar apa yang kami miliki. Tetapi ketika kami menghitung satu-satu berkat Tuhan, kami melihat, kami boleh mensyukuri bahwa berkat-Mu indah dan luar biasa atas hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami tidak hanya melihat yang besar, melihat yang luar biasa, baru kami bersyukur. Tapi seberapapun yang kami miliki, itu semua adalah pemberian Tuhan. Ajar kami mensyukurinya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa.
Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari bersyukurlah. Bukan atas nilai, bukan atas besar, bukan atas seberapa banyak yang kita miliki dan kita terima. Tapi seberapapun itu, bersyukurlah. Dan mari hitunglah berkat Tuhan. Sebab berkat Tuhan tidak hanya persoalan materi, juga persoalan barang, persoalan benda yang kita miliki, atau nominal seberapapun yang ada. Kesehatan, kehidupan, sukacita, terlebih rasa syukur itu menjadi kunci kita hidup damai dan berkelimpahan di dalam Tuhan. Tetap hidup dalam cinta kasih, tetap hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.